Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita mulai pelajaran bahasa Indonesia dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari gagasan pokok dengan teks lisan. Kemudian di saat pembelajaran luring kemarin kita juga belajar bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan lisan, yaitu ada bacaan, dibacakan, anak-anak mendengarkan, kemudian mencari gagasan pokoknya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks visual. Jadi bacaan di mana di situ ada gambarnya yang mendukung untuk memperjelas bacaan tersebut. Bagaimana cara mencari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya? Nah, mari kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Anak semuanya, untuk mengetahui seperti apa teks visual itu kalian bisa lihat pada halaman 17 ya. Pada halaman 17 buku paket itu ada contoh teks visual yang merupakan pokok pembahasan pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat teksnya. Nah, di situ ada teks di bawahnya. Kemudian di bawahnya ada visual, ada gambarnya. Nah, itulah yang disebut dengan teks visual. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Nah, itu sama dengan metode atau cara pembelajaran yang sebelumnya, mencari gagasan pokok di teks lisannya. Nah, kita cermati, kita baca dengan seksama, kemudian kita cari kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Nah, untuk lebih memudahkan, nah di sini Pak Andi akan menuliskan bagaimana teks visual itu yang ada pada halaman 17 itu gagasan utamanya apa dan gagasan pendukungnya apa. Nah, mari kita mulai. Nah, kita baca dulu dengan sesama, dengan baik, dan kita amati gambarnya. Dan jangan lupa ya, untuk mencari gagasan pokok itu tidak harus dengan kalimat yang komplit. Nah, tidak harus dengan menggunakan kalimat yang sempurna dari awal sampai titik. Nah, bisa kalian cermati dari apa yang Pak Andi tuliskan di gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di papan tulis. Kita cari gagasan pokoknya. Kita baca dulu kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya itu berada di awal kalimat. Air merupakan salah satu sumber energi dalam kehidupan. Jadi topik pembicaraan pada teks visual ini adalah air merupakan salah satu sumber energi dalam kehidupan. Air merupakan salah satu sumber energi dalam kehidupan. Nah, ini bisa kita cari gagasan pokoknya dengan menuliskan air sumber energi kehidupan. Itu gagasan pokoknya. Nah, kemudian kita cari gagasan pendukungnya, gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya kita lihat di kalimat penjelasnya, kalimat setelahnya. Nah, adanya air di bumi ini menandakan adanya kehidupan. Kita bisa tuliskan di sini gagasan pendukungnya. Adanya air menandakan kehidupan. Adanya air menandakan kehidupan. Dari kalimat penjelas, adanya air di bumi ini menandakan adanya kehidupan. Kemudian
Kemudian kita tulis gagasan yang kedua. Kalimat penjelas yang kedua kita bacakan. Seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi memerlukan air untuk kehidupannya. Ini bisa kita tuliskan, makhluk hidup memerlukan air. Nah, ini gagasan pendukung yang kedua. Sekarang kita lanjutkan kalimat penjelas yang berikutnya. Itu air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, hingga tanaman. Ya, kalimat penjelasnya Pak Andi ulangi. Air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seluruh makhluk kehidupan, mulai dari manusia, hewan, hingga tanaman. Nah, ini bisa kita tuliskan. Gagasan pendukungnya adalah sekarang nomor 4. Nah, nomor 4, contoh peran air dalam kehidupan, yaitu untuk minum, untuk mandi, serta untuk mencuci. Nah, kemudian ini gagasan pendukung yang nomor 4, peran air dalam kehidupan. Peran air dalam kehidupan contohnya untuk makan, minum, mandi, dan mencuci. Nah, jadi sama saja sebenarnya kalau ada teks yang visual, itu caranya adalah mencari gagasan pokoknya, dan gagasan pendukungnya itu mencari kalimat utamanya dulu, kemudian cari gagasan pokoknya, kemudian cari kalimat penjelasnya, dan kemudian dicari gagasan pendukungnya. Nah, gitu ya. Jadi intinya dalam mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual itu intinya caranya sama. Hanya saja kita akan dimudahkan dalam memahami bacaan tersebut karena ada bantuan visual gambar. Ya, dari Pak Andi cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalian latihan halaman 19 ya. Halaman 19 paragraf 1 saja. Ya. Dari Pak Andi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.